MG Listeners, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Satgas Waspada Investasi turun ikut menangani kasus investasi bodong yang menjerat mahasiswa IPB University. Ada total 311 mahasiswa dengan nilai kerugian mencapai 2,1 miliar rupiah. Dan buntut dari kasus investasi bodong ini, Polresta Bogor Kota telah menerima 2 laporan resmi dan 29 laporan pengaduan dari 311 mahasiswa IPB yang mengaku terjerat peminjaman online atau pinjol. Awalnya, ratusan mahasiswa ini ingin berinvestasi di salah satu toko online dengan iming-iming keuntungan 10%, tapi tidak menerimanya sesuai janji. Namun, apa saja perkembangan terkini dari penanganan kasus investasi bodong yang menjerat mahasiswa? Kami akan membahasnya dan akan mengkonfirmasi hal ini lebih lanjut dengan Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing. Pak Tongam, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network, Pak Tongam. Selamat pagi Pak. Baik, Pak Tongam, kemarin kita juga sudah berbincang dengan pihak dari IPB dan mereka mengatakan bahwa kemarin IPB akan melakukan pertemuan dengan pihak dari OJK. Artinya sudah ada pertemuan Pak ya dari OJK dengan IPB University kemarin nih Pak Tongam ya? Iya Pak, sudah kita lakukan pertemuan dengan Rektor IPB dan kita ingin membantu ini dan juga melakukan sosialisasi agar masyarakat atau mahasiswa lain tidak terjebak dengan kasus serupa. Kemudian Pak, bagaimana Pak OJK menilai kelalaian dari para mahasiswa ini hingga bisa terjebak dalam kasus investasi bodong, Pak Tongam? Iya, kami dari Satgas Waspada Investasi melihat bahwa kejadian yang ada di Bogor ini yang menjadikan masyarakat atau mahasiswa korban ini adalah dugaan penipuan toko online yang dilakukan oleh pelaku. Jadi pelaku ini meminta masyarakat atau mahasiswa untuk belanja di toko online yang dimiliki oleh pelaku dengan meminjam di perusahaan pembiayaan atau di pinjaman online. Kemudian pelaku ini meminta kepada masyarakat untuk melakukan konfirmasi bahwa barang sudah diterima. Tetapi pada kenyataannya barang tidak diterima. Dan masyarakat turut saja mengatakan barang sudah diterima sehingga pinjaman itu mengalir ke pelaku. Okay. Itu modus pertama. Mungkin modus kedua juga masyarakat diminta untuk meminjam untuk pembelian barang, kemudian setelah cair pinjaman itu ditransfer ke pelaku ini. Nah, kenapa masyarakat atau mahasiswa ini mau melakukannya? Karena ada dua hal. Yang pertama, setiap transaksi masyarakat ini akan mendapatkan komisi sebesar 10%. Yang kedua, pelaku ini menjanjikan semua cicilan utang dari masyarakat yang diperoleh dari perusahaan pembiayaan dan pinjaman lain dibayar oleh pelaku ini. Nah, ini membuat masyarakat kita yakin bahwa mereka itu mendapat keuntungan di sana. Kalau kita melihat bahwa ini merupakan modus yang cukup menarik Pak, karena mereka melakukan, dapat dikatakan ini adalah penjualan online abal-abal begitu Pak ya, atau modusnya seperti itu. Apakah memang ini sudah pernah ditemukan oleh OJK sebelumnya, modus seperti ini Pak Tongam? Modus-modus seperti ini memang pernah kita temukan, tetapi yang satu ini unik Pak. Uniknya adalah bahwa terdapat kesepakatan antara korban dan pelaku untuk melakukan bersama-sama bahwa barang disepakati sudah diterima dan tidak diterima. Nah, ini menarik ini karena harusnya masyarakat kita sadar dengan adanya klausul bahwa barang dinyatakan diterima tapi tidak diterima, ini harusnya menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat sehingga harusnya tidak diikuti. Nah, ini yang menjadi unik di kasus ini. Adanya kesepakatan mereka untuk melakukan bersama-sama sesuatu kebohongan lah, istilahnya supaya pinjaman cair. Kalau misalnya memang ada kesepakatan seperti itu Pak, ini apakah bisa diusut Pak ya kira-kira? Iya, harusnya memang ini perlu dilihat dari berbagai sisi ya kasus ini, bahwa ada juga keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat dengan komisi 10% dan keyakinan bahwa pinjaman mereka tidak ditagih oleh pelaku ini atau pinjaman tempat mereka meminjam. Baik. Kalau dari kedua pihak ini artinya yang satu menawarkan untuk dapat membeli barang bodong seperti itu, nanti keuntungannya akan ditransferkan ke milik dia dan juga pihak satunya akan mendapatkan iming-iming 10%. Apakah ini juga termasuk penipuan, Pak Tongam? Iya, ini termasuk dugaan penipuan tentunya, di mana masyarakat kita dijanjikan komisi 10%, kemudian dijanjikan bahwa pinjaman itu akan
eh, dibayarkan cicilannya oleh pelaku ini yang pada kenyataannya tidak terjadi. Jadi ini memang penipuan dengan kedok toko online, Pak. Meskipun sebenarnya pihak dari masyarakat yang tertipu ini tahu kalau misalnya cara yang mereka tempuh untuk dapat mendapatkan keuntungan ini cara yang salah, Pak. Itu juga bisa penipuan juga masuknya, Pak ya? Iya, mereka tahu tapi tak disadari mungkin ya, tidak disadari bahwa mereka juga akan terjebak di dalam penipuan seperti ini. Artinya mereka sepakat bahwa mereka akan meminjam, menyerahkan uang kepada pelaku, kemudian mereka mendapat komisi, kemudian barang yang tidak diserahkan itu dinyatakan diserahkan. Nah, ini memang menjadi masalah tersendiri tentunya, bahwa mereka sepakat bahwa untuk mengatakan kepada pemberi pinjaman bahwa barang sudah diterima sehingga pinjaman cair. Baik, Pak, tapi kalau misalnya kita melihat ini kan yang digunakan, dana yang diambil dari aplikasi ini kan namanya adalah pay letter. Mungkin masyarakat juga banyak yang tahu bahwa di luar sana ada kategori pinjaman online. Apakah ada perbedaannya, Pak, antara pay letter dan juga peminjaman online ini? Ya, ada perbedaan tentunya. Kalau pay letter, jadi itu pembeli itu tidak menerima uang di sana, tetapi perusahaan pembiayaan atau pinjaman lain itu langsung menyetorkan pinjaman tersebut kepada penjual di sana. Nah, ini. Sedangkan kalau pinjaman online, masyarakat yang meminjam mendapatkan transfer dana untuk melakukan transaksi selanjutnya tentunya. Jadi pinjaman itu masuk ke rekening peminjam. Itu beda itu. Pak Tongam, kami ingin mengkonfirmasi bahwa ini aplikasi yang digunakan untuk tempat ladang penipuan dari pelaku ini kan aplikasi yang terdaftar di OJK ya, Pak Tongam ya? Ya, jadi kita memang tidak ada kaitan dengan aplikasi ini ya, karena ini memang pencairan pinjaman itu muncul karena adanya persyaratan yang terpenuhi dari syarat-syarat para peminjam ini. Dengan demikian, Pak, apakah pihak aplikasi ini bisa membantu nantinya untuk dapat menarik kembali uang yang sudah ditransferkan kepada pelaku? Nah, ini juga menjadi perhatian kita, di mana memang pinjaman harus dikembalikan ya, dan kita sedang berkoordinasi dengan aplikasi yang menjadi tempat pinjaman ini, apabila dimungkinkan untuk membantu para mahasiswa terutama dalam menyelesaikan hutang-hutangnya ke para peminjam ini, pemberi pinjaman ini. Kalau dari segi hukumnya, Pak, mahasiswa yang sudah terlanjur ditagihkan oleh debt collector, dikejar-kejar debt collector, hutangnya harus dibayarkan. Ini bagaimana nasibnya? Apakah mereka tetap berkewajiban untuk membayar hutang tersebut atau bagaimana? Ya, perlu kami luruskan bahwa tidak ada debt collector yang mengejar-kejar mereka, tidak ada debt collector yang mengintimidasi. Penagihan itu adalah satu hal yang wajar apabila kita dalam suatu pinjaman sudah jatuh tempo, kita tidak memberikan respon atau tidak membayar cicilan, tentu ada warning dari pemberi pinjaman bahwa pinjaman Anda sudah jatuh tempo, Anda harus bayar gitu. Jadi hal ini adalah hal yang wajar sebenarnya, bukan teror seperti yang banyak disiarkan saat ini. Jadi ini satu kewajaran, dan itu tadi saya katakan bahwa tidak ada kaitan antara pinjol atau dengan perusahaan pembiayaan ini dengan penipuan ini. Jadi tanggung jawab penuh itu ada di penipu ini sebenarnya. Sehingga pinjaman ya harus dibayar, tapi kami akan melakukan upaya-upaya membantu para mahasiswa dengan platform yang memberi pinjaman ini supaya ada keringanan-keringanan tertentu nanti. Tapi tergantung dari platform ini. Baik, artinya mahasiswa yang menjadi korban ini tetap harus berkewajiban membayar, Pak ya, untuk saat ini? Pada dasarnya ya, dasarnya karena pinjaman. Karena gini, pinjaman ini adalah dana pihak lain juga yang dikumpulkan oleh para pemberi pinjaman ini tentunya, atau dari modal dia. Jadi sehingga apabila suatu pinjaman tidak dibayarkan menimbulkan kerugian di pihak lain tentunya. Nah, ini yang perlu kita matching. Nah, untuk dapat menjamin perlindungan dan juga keamanan dari mahasiswa ini apa ya, Pak Tongam ya, kira-kira ya? Ya, kami selalu mengatakan ya bahwa kita perlu edukasi secara masif kepada siapapun termasuk mahasiswa bahwa dalam berinvestasi atau apabila ada penawaran investasi dengan iming-iming basis tinggi, cek legal dan logisnya. Legal artinya cek izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya. Kalau nggak ada izin jangan diikuti. Yang kedua logis, rasionalitas imbal hasil. Dalam perdagangan contohnya di toko online ini, dia pada dasarnya dapat fee dari transaksi itu. Kemudian kita dikasih fee lagi, komisi 10%. Itu harusnya tidak logis. Kemudian juga logis dari kejadian ini adalah kita kok diajak untuk melakukan konfirmasi sudah terima barang,
padahal tidak terima barang. Ini suatu hal yang sangat aneh. Kita diajak untuk bersekongkol untuk membuat suatu penipuan tentunya. Tapi masyarakat kita mungkin tidak sadar ya, karena ada iming-iming tadi, dapat 10%, utang dibayar, sehingga ya tadi tidak ada awareness-nya bahwa ini suatu penipuan. Baik, Pak Tongam, kemarin juga sudah bertemu dengan mahasiswa IPB. Mungkin Pak Tongam juga bertemu dengan mahasiswanya langsung, Pak, atau bagaimana, Pak? Ya, perwakilan kami bertemu dengan pihak rektorat dan kemungkinan hari Senin kita juga akan melakukan edukasi sosialisasi ke mahasiswa dan bertemu dengan para mahasiswa dan untuk menyampaikan beberapa upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Oke, poin-poin yang disampaikan apa saja, Pak? Ya, poin-poin yang disampaikan bagaimana kita membantu para mahasiswa ya. Kemudian kita juga mendorong upaya hukum pelaku ini karena ini harus mempertanggungjawabkan dan sedapat mungkin kerugian-kerugian itu ditanggung oleh para pelaku ini sebenarnya. Kerugian-kerugian ditanggung oleh para pelaku karena memang ini memberatkan mahasiswa ya, Pak Tongam ya. Pak, Iya, Pak. Langkah yang bisa diambil ke depannya untuk menempuh jalur hukum ini apa, Pak ya? Dan dalilnya nanti apa yang bisa digunakan? Ya, ini kan prosesnya sudah di kepolisian ya. Kita percaya tentunya polisi akan melakukan tindakan hukum bagi para pelaku ini. Artinya akan dijeratnya secara pidana? Iya, tentu pidana karena ini dugaan penipuan penggelapan ya, pasal 378, 372 KUHP dan kita tentu percaya pada penanganan di kepolisian. Kalau untuk keperdataan, Pak, ini bisa tidak, Pak, dibawa ke jalur perdata? Ya, segala upaya-upaya bisa dicari jalan keluar sebenarnya, bisa juga keperdataan untuk menggugat dengan perbuatan melawan hukum. Iya. Atau mungkin dia ada kontrak juga perjanjian, walaupun perjanjian itu kami dia sangat sumir, prestasi contohnya. Iya. Bisa saja upaya-upaya hukum itu bisa dilakukan. Iya, kalau misalnya memang ini terbukti melanggar hukum, artinya ada perjanjian yang tidak sesuai dengan aturan dan dapat dikatakan bisa tidak ini batal demi hukum sehingga mahasiswa ini tidak memiliki kewajiban lagi untuk dapat memenuhi tagihan-tagihan tersebut karena memang perjanjian yang dibuat ini tidak sesuai dengan aturan. Iya, kalau kami lihat perjanjiannya memang tidak memenuhi unsur 1320 KUH Perdata ya, terutama mengenai sesuatu hal yang halal atau yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kami menganggap bahwa secara hukum perjanjian tersebut ya batal demi hukum tentunya. Kalau kita lihat isinya juga tidak sebanding ya. Biasanya kan perjanjian mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ini kelihatannya hanya mengenai proyek pada waktu tertentu dan dibayarkan kalau mereka membeli sesuatu di toko online dapat komisi. Nah, dengan perjanjian contohnya dia akan membayar hutang kita pun itu sesuatu yang tidak masuk akal ya. Bagaimana dia mungkin membayar hutang kita yang berhutang gitu. Baik, berarti OJK nanti akan terus mendampingi, Pak ya, sampai kasus ini selesai untuk mahasiswa IPB University. Pak. Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada yang akan melakukan pendampingan, Pak ya? Iya, Pak. Baik, satu lagi, Pak, ini dari IPB setelah mendapatkan pendampingan, langkah yang akan dilakukan kepada para mahasiswa apa, Pak? Ya, kami pertama-tama memang sangat apresiasi ya terhadap langkah secara cepat yang dilakukan rektorat atau pihak IPB untuk membantu mahasiswa ini. Ini suatu hal yang sangat baik tentunya. Dengan pendampingan, dengan bantuan hukum, membuka pos pengaduan. Nah, apa yang akan kami lakukan ke depan dengan rektorat adalah itu tadi, melakukan edukasi ke masyarakat dan memberikan upaya-upaya bagaimana mahasiswa ini terbantu dari utang-utangnya. Baik, artinya ini perlu lagi, Pak ya, adanya sosialisasi seperti itu. Apakah ke depan Satgas Waspada investigasi ini akan melakukan sosialisasi investasi ilegal, Pak, untuk menghindari adanya korban lain ke depan? Ya, sosialisasi yang dilakukan Satgas Waspada Investasi tetap ada dan berlanjut ya. Mungkin lebih akan banyak ke arah menyadarkan ya, karena tingkat pendidikan saat ini tidak berbanding lurus dengan korban-korban penipuan ya. Banyak juga orang-orang yang berpendidikan tinggi ternyata secara literasi keuangannya sangat rendah. Oleh karena itu target kita bukan hanya orang yang berpendidikan rendah ya di daerah-daerah, terutama juga kampus-kampus menjadi daerah yang perlu kita lakukan edukasi, sosialisasi di masyarakat. Baik, karena memang ini korbannya biasanya investasi online, korbannya di daerah atau mungkin ibu-ibu rumah tangga begitu, Pak. Namun ini bisa menyasar mahasiswa yang tidak disangka-sangka dan juga totalnya ada cukup banyak, Pak Tongam. Pak Tongam mungkin bisa diberikan untuk masyarakat agar pesannya seperti apa agar tidak menjadi korban dari pay letter ataupun pinjol online ini, Pak Tongam. Iya.
perlu kita sadari bahwa apabila masyarakat ingin meminjam secara online, pinjam hanya pada pinjaman online yang berizin di OJK. Sekarang ada 102 pinjaman online dan daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id atau di media sosial OJK. Yang kedua, kami menyampaikan kepada masyarakat agar meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam dengan sistem gali lubang tutup lubang tentunya. Meminjam untuk menutup utang lama. Dan yang ketiga, perlu disadari bahwa investasi-investasi yang menawarkan imbas tinggi dalam waktu cepat itu sesuatu mustahil ya. Artinya kita untuk mendapatkan uang itu harus bekerja keras. Tidak ada suatu yang instan ya, mendapatkan keuntungan, mendapat kekayaan hanya dengan upaya-upaya yang sangat-sangat ringan. Baik, mungkin sekali lagi Pak terkait dengan pay letter Pak, karena memang ini modus yang baru, ada wejangan untuk masyarakat? Pay letter itu tidak ada masalah sebenarnya, sepanjang masyarakat kita tentu melakukan fasilitas itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan menjadikan kita itu konsumtif karena ada fasilitas pay letter, apapun kita beli gitu. Sementara kemampuan kita tidak ada. Jadi jangan sampai besar pasak dari tiang yang menjadikan kita akan terjerat nanti. Jadi cerdas meminjam. Baik, cerdas meminjam ya Pak Tongam ya, agar tidak keteteran dan juga tidak terlilit hutang ke depannya. Terima kasih Pak Tongam, Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Pak Tongam, selamat beraktivitas kembali Pak. Terima kasih Pak, selamat pagi. Baik.